bersyukur untuk malam hari ini, untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, bahkan semua hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami ada, sebagaimana kami ada malam hari ini Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai anak muda, sebagai generasi-generasi muda, yang dimana Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi generasi-generasi yang berbeda di akhir zaman ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah membawa korban syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam persekutuan kami lewat Zoom ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bersama-sama dengan kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu malam hari ini ya Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami, pikiran kami, biarlah tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom untuk kita semua. Ini yang share screen, siapa yang boleh? Oke, thank you. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Pastor Alfred Bungadata, gembala dari Gereja Bethel Indonesia yang ada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Selain juga saya mengembalakan gereja, juga punya pengembangan pelayanan yang lain, yaitu membuka yayasan, dan juga salah satu juga pengurus di dalam komunitas Ebenezer sama dengan Kak Ana. Dan mungkin ini baru pertama kali saya di komunitas ini bergabung untuk berbagi sharing firman Tuhan. Dari teman-teman pengurus sudah kasih tema bahwa bulan ini bicara tentang kasih ya. Ya, bicara tentang kasih ya, seperti kita bagaimana kita mengimplementasikan kasih itu di dalam kehidupan kita, baik kepada orang tua, kepada sesama, bahkan orang-orang di sekitar kita di mana kita berada. Ya, kasih tidak hanya sekedar kita, saya punya kasih, tapi kasih itu harus dibuktikan dengan tindakan. Ya. Namun bicara tentang kasih, ya banyak orang yang masih belum mampu mengatakan bahwa saya mengasihi orang tersebut, apalagi kalau yang dikasihi adalah bukan orang yang baik ya, yang baik istilahnya kayak gini. Banyak orang mudah mengasihi kepada orang yang memperlakukan kita dengan baik. Misalnya kita baik kepada orang yang baik. Kita mengasihi kepada orang yang mengasihi kita. Ya. Tapi gimana kasih itu kita lakukan, kita terapkan ketika ada orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang membuat kita pada akhirnya sakit hati gitu. Nah, bicara tentang kasih, bagaimana kasih juga kita harus mengimplementasikan ketika kita harus mengampuni. Maka tema hari ini saya kasih adalah judul adalah hidup di dalam pengampunan. Hidup di dalam pengampunan. Nah, kita baca firman Tuhan dulu ya, teman-teman. Mungkin kalau sudah ada Alkitab, kalau punya Alkitab buku seperti saya, ya, kalau punya Alkitab buku bisa buka Alkitabnya. Kalau memang tidak ada, bisa buka di handphonenya. Ya,
Kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil malam hari ini, yang saya sharingkan untuk kita bersama-sama, terambil dari Matius 18, ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya. Sorry. Matius 18 ayat 21 sampai 35, saya akan membaca perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintah supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapus hutangnya. Ayat 28, tetapi karena hamba itu keluar dan ia bertemu dengan seorang hamba lainnya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Dari pembacaan firman Tuhan kita tahu bahwa cerita tersebut ada dua hamba yang berhutang. Ada dua hamba yang sedang berhutang dengan berbeda jumlah ya, berbeda jumlah. Yang satu ada 10.000 talenta dan yang satu lagi ada 100 dinar. Yang satu berhutang kepada raja, yang satu berhutang kepada yang punya hutang kepada raja. Dan yang hutang kepada raja dia minta belas kasihan dan raja pada akhirnya memberikan pengampunan dan hutangnya dilunaskan. Namun kalau kita dari cerita tadi bahwa yang dibebaskan hutangnya ini ketika berjumpa dengan temannya, karena temannya punya hutang, dia tagih, dan pada akhirnya dia menyuruh temannya harus melunasinya. Kalau dia tidak melunasi, maka dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Namun akibat dari apa yang dilakukan oleh yang sudah dibebaskan hutang ini oleh raja, dia merasa bahwa orang lain itu harus mengembalikan hutangnya. Padahal dia adalah orang yang berhutang yang telah dibebaskan. Kenapa orang tersebut yang dibebas, si A yang sudah dibebaskan hutangnya dari raja, ketika dia ketemu dengan si B yang berhutang kepadanya, dia tidak punya belas kasihan. Dia tidak punya belas kasihan kasih. Yang belas kasihan didasari oleh kasih. Dan kasih itu didapatkan dari apa? Kasih itu didapatkan dari belas kasihan yang dia peroleh dari raja tersebut.
Akibat dari apa yang dia lakukan, karena dia tidak bisa mengampuni kawannya, dampaknya adalah dia dibawa kembali oleh kawan-kawannya yang lain, mengadu kepada raja dan diperhadapkan kembali ke raja, dan dia harus menebus kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Nah, bicara tentang pengampunan di dalam cerita tersebut, ya, pengampunan menjadi salah satu ciri hidup murid Kristus. Jadi bicara tentang pengampunan itu adalah salah satu ciri hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat seseorang dikatakan adalah murid Kristus atau orang yang mempercayai, orang yang beriman kepada Yesus adalah salah satu ciri dari cara hidup kita adalah di mana kita harus memiliki namanya pengampunan. Ya. Seorang yang hidupnya berfokus kepada Kristus tentu akan menghidupi prinsip yang diajarkan dan dipraktekkan Yesus agar diteladani semua orang percaya. Jadi kalau hidup kita berfokus kepada Tuhan, ketika kita semakin dalam dan terus mau semakin dalam mengenal firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita mengenal firman Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Salah satunya ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami mungkin putus pacar, ya banyak anak muda yang terjebak dengan ketika putus dari pacarnya, menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, kekecewaan yang mendalam, yang pada akhirnya membuat dia sulit untuk mengampuni. Ya. Tetapi kalau dia menyadari bahwa kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupannya, ketika dia dikecewakan, ketika dia sakiti oleh orang lain, siapapun yang terlepas dari pacar, ya mungkin kita disakiti atau kita tidak diperlakukan adil oleh orang tua kita atau orang lain, ya di dalam pekerjaan, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya mungkin ada masih pelajar, masih mahasiswa, ya di dalam kehidupan kita pasti ya ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, gesekan atau hal apapun yang pada akhirnya mengganggu hati kita untuk tidak memiliki damai sejahtera, yang pada akhirnya kita benci, kita marah, kita terpancing dengan keadaan atau situasi atau orang lain yang membuat kita menyimpan sakit hati. Nah, bagaimana sakit hati itu bisa sembuh ketika kita punya pengampunan? Jadi obat dari sakit hati adalah kita memberikan pengampunan. Karena apa? Karena pengampunan itu adalah salah satu ciri hidup sebagai murid Kristus. Yesus, dia dikecewakan oleh pengikut-pengikutnya, bahkan murid-muridnya. Tetapi di akhir, waktu dia disalibkan, Tuhan bilang, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah prinsip yang diajarkan oleh Yesus dan dipraktekkan oleh Tuhan Yesus ketika dia belajar mengampuni setiap orang yang telah melupakan kebaikannya, yang telah melupakan apa yang sudah dia kerjakan, bahkan murid-muridnya. Petrus menyangkal, tapi apakah Tuhan kecewa? Tidak. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, apakah Tuhan kecewa dengan murid itu? Karena Tuhan tahu bahwa dia harus menyelesaikan tujuan sampai pada akhirnya dia harus mati dan menebus dosa-dosa manusia. Sebuah pengampunan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua sampai hari ini kita hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena pintar kita, bukan karena kehebatan kita. Saya berangkat dari anak muda yang salah bergaul. Saya juga adalah anak muda yang sudah jatuh dalam free sex. Saya anak muda yang juga dulu jatuh dalam istilahnya gaya hidup yang sedikit-sedikit uang. Ya, saya dulu sebelum sekolah pendeta, saya ambil hukum, sarjana hukum,
di Bali, Warma Dewa, tapi dalam pergaulan saya salah bergaul. Ya. Badan saya penuh ada tato, di tangan saya ada tato, di sini ke kiri kanan, bahkan di punggung saya juga tato. Tapi ini masa lalu saya, bukan menjadi sebuah hambatan untuk saya berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan dan mengizinkan Tuhan memakai kehidupan saya untuk menjadi hambanya sepenuh waktu. Tidak mudah untuk saya menerima panggilan itu. Tuhan proses saya dulu untuk saya tinggalkan manusia lama. Untuk apa? Saya harus belajar mengampuni diri saya. Saya harus mengampuni diri saya sebelum saya mengampuni masa lalu saya. Saya harus terima diri saya apa adanya sehingga saya masuk dalam kehidupan baru untuk melayani Tuhan. Ya, jadi salah satu ciri dari murid Kristus adalah dia punya gaya hidup suka mengampuni. Nah, kita harus memiliki kerelaan mengampuni karena mengapa kita harus memiliki kerelaan untuk mengampuni? Yang pertama, kita semua bersalah. Ya. Kita semua di tempat ini adalah orang yang bersalah. Tidak ada satupun yang bilang, oh saya benar. Kalau sampai kita merasa bahwa kita paling benar dari orang lain, berarti kita sedang menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita merasa bahwa kita harus bandingkan kehidupan kita di hari kemarin dengan hari ini. Seberapa jauhnya, seberapa kita sudah hidup di dalam kebenaran, sudah seberapa kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengukur kehidupan kita dengan kemarin. Bukan kita mengukur, kita sudah paling benar, kita adalah orang yang paling kudus, paling suci dari orang-orang yang masih dalam tahap mencari Tuhan. Saya dulu waktu ya, karena mereka kembali ya, waktu saya ke gereja, waktu saya suara saya jelas? Koneksi kurang. Oke. Jadi ketika saya ke gereja, mereka tahu masa lalu saya, mereka tahu apa yang saya lakukan, bahkan mereka pun tahu saya dulu adalah orang ya sewaktu saya selesai dari Bali dan balik ke daerah saya di Sumba, saya sempat kerja di salah satu dealer jadi debt collector dan saya lumayan lama kerja di situ dan saya ya singkat cerita saya pakai uang dan pretelin motor, tiap motor tarikan saya jual barangnya dan ketahuan apa yang saya lakukan itu dan sempat dipolisikan, berita acaranya semua udah tanda tangan. Disitulah saya langkah pertama saya berdoa sebagai anak muda, sebagai orang Kristen. Ruangan penyidik karena saya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam tahanan. Saya cuma minta Tuhan belas kasihan, aku minta belas kasihan-Mu. Aku berdosa hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan. Ampuni aku Tuhan. Dan tahu nggak, teman-teman tahu, ketika saya penyidik itu masuk dan penyidik itu bilang, kamu boleh pulang. Dan saya langsung berbalik dan saya minta bertobat. Saya minta Tuhan, saya mau bertobat sepenuhnya. Dan saya pun bukan pulang rumah, saya ke gereja. Dan waktu saya ke gereja, jumpa dengan orang tersebut, dia bilang Pak Alfred, dia bilang saya Alfred kalau mau, Alfred mau bertumbuh di dalam Tuhan,
tinggalkan manusia lama, gerejalah di sini, saya akan menjadi mentor, menjadi kakak rohani buat. Nah, ketika dia tawaran itu, saya ke gereja tersebut, ke gereja Betel Indonesia, dan singkat cerita saya masuk ke gereja itu, saya terintimidasi dan saya malu dengan diri saya sendiri bahwa saya ini tidak layak, saya ini orang bersalah. Dan ada juga beberapa orang dalam gereja itu melihat saya ini nggak percaya bahwa saya ini sudah bertobat. Tapi saya tidak perlu membuktikan bahwa saya ini adalah jangan sampai kita terjebak sebagai orang percaya. Jangan sampai kita motivasi kita untuk menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan hanya untuk membuktikan bahwa kita tidak berdosa. Ya. Jangan kita membangun sebuah kehidupan kerohanian kita untuk membuktikan bahwa kita lebih baik dari orang. Tetapi kita membuktikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran karena belas kasihan Tuhan. Karena pengampunan Tuhan. Karena apa? Karena kita semua ini orang bersalah. Kita ini semua sudah jatuh. Kita semua ini sudah punya karakter dosa ya. Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Di dalam Matius 18 ayat 21 firman Tuhan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan, sampai berapa lama kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Ketika Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni saudara yang berbuat dosa, sebenarnya hal itu berlaku untuk kesalahan yang pasti pernah dan akan dilakukan. Jadi gini, teman-teman nggak bisa saya mau harus hidup kudus. Betul, kita sudah dikuduskan, tapi kita pasti akan lakukan namanya kesalahan. Terlepas kesalahan besar kecilnya, pasti kita melakukan. Contoh, saya tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu melakukan kesalahan yang besar ya. Kesalahan kecil yang luput dari kita. Contoh, kalau kita makan permen, makan snack atau apa, sampahnya kita buang di mana? Di tong sampah atau kita buang sembarangan? Ya, simpel saja. Sebuah kesalahan atau gini, kita berbohong. Kata berbohong, adakah berbohong yang benar? Nggak ada. Berbohong untuk kebaikan? Nggak ada. Sebuah kesalahan yang kita bisa lakukan, yang pada akhirnya kita jatuh di kesalahan itu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita bangkit dan memperbaiki kesalahan itu, untuk kita terus dibenahi oleh kekuatan daripada Roh Kudus. Ya. Di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berada dalam keadaan berdosa, bersalah di hadapan Allah. Tidak seorang pun yang benar. Ya. Karena kenyataan inilah kita didorong untuk bisa memahami dan kemudian mengampuni orang yang bersalah. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, melukai hati kita, mengecewakan kita, ingat, kita juga adalah orang yang pernah diampuni oleh Tuhan. Kita adalah orang yang pernah menyakiti hati Tuhan, yang pernah berbuat salah kepada Tuhan, tapi diampuni oleh Tuhan. Kalau kita belum bisa mengampuni orang lain, ingat, kita telah diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita. Namun kita sebagai orang yang telah diampuni, jangan pernah lihat kesalahan orang itu. Tapi lihatlah ada sisi kebaikan. Coba teman-teman, waktu anak sulung dan si bungsu. Ya, si sulung melihat kesalahan. Tetapi si bapak tidak melihat kesalahan dari si bungsu. Kenapa? Karena ada benih kebaikan di dalam si bungsu. Teman-teman pun juga itu. Ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, selalu lihat ada benih kebaikan yang memang Tuhan sudah taruh untuk dia bisa berubah. Kita mengampuni dia, doakan dia. Kalaupun dia bilang, ya saya minta maaf. Yuk kita sama-sama dorong dia untuk apa? Untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena apa? Karena di setiap orang punya benih kebaikan.
Karena kita ini semua adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan. Sekalipun dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita besar, kita tetap berharga di mata Tuhan. Tapi bukan berarti bermain dengan dosa. Bermain-main dengan keselamatan. Kita tahu Tuhan mengampuni kita, tapi jangan terus menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kedua, kita terlebih dahulu diampuni. Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapus utangnya. Jadi kita semua ini sudah diampuni oleh Tuhan, telah ditebus dengan nilai yang sama, darah yang sama, yang tidak bisa dibayar dengan apapun, hanya dengan darah Yesus. Kenapa? Saking terlalu berharganya, bernilainya kita di mata Tuhan, sehingga hidupnya Dia berikan untuk kita semua. Kalau kita telah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu, maka kita pun juga harus menyadari bahwa orang lain juga layak menerima pengampunan dari kita, dan kita pun juga harus memberikan pengampunan kepada orang lain, karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Dia telah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan dengan tangan terbuka, Dia rela mengampuni kita. Hal ini hendaknya menyadari kita juga bahwa belum tentu kesalahan kita lebih kecil dari orang yang seharusnya kita ampuni. Bisa saja lebih besar. Mungkin orang lain kesalahannya kecil. Tanpa kita sadari, kita punya kesalahan yang lebih besar dari orang tersebut. Ya sama kayak permohonan tadi. Nah, ketika mengingat kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, tentu saja perlu proses. Bicara tentang pengampunan butuh proses. Seberapa lama kita mau terus berada di dalam kepahitan, itu membuat kita terus tenggelam di dalam rasa sakit yang pada akhirnya tidak membawa kita kepada kedewasaan. Yang pada akhirnya kita tidak mengalami kasih yang daripada Tuhan. Karena apa? Kita terus menyimpan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita simpan. Sampah sebaiknya harus dibuang, bukan disimpan. Karena sampah kalau disimpan di dalam rumah akan bau busuk. Ya, jangan sampai kita menyimpan sampah kepahitan. Jangan sampai kita menyimpan sampah untuk tidak mengampuni, karena itu dapat merusak kehidupan kita, merusak diri kita sendiri, merusak suasana hati kita, merusak pikiran kita. Oleh karena itu cepat-cepat berproses di dalam untuk rela mengampuni. Ya, butuh perjuangan dan waktu. Tetapi Tuhan pasti mampu jika kita mau bersedia mengampuni. Ya, percaya dengan kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketiga, kita tidak mau hidup dalam hukuman. Jadi di dalam Matius 18 ayat 34-35, maka marah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Begitu. Kalau kita masih menyimpan namanya sakit hati dan tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang hidup di dalam hukuman, yaitu hukuman dosa. Hukuman di mana kita tidak mengampuni. Sebab di doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di doa Bapa kami sudah jelas, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup di dalam hukuman dosa. Karena bicara kalau kita mau masuk surga, istilahnya mau masuk surga, tidak ada satupun yang kita sembunyikan. Semuanya harus kita buka di hadapan Tuhan, dan supaya kita beres hati kita, supaya tidak ada hal-hal yang menyanggal yang membuat kita gagal menyelesaikan
kehidupan kita sampai akhir. Ya. Jadi sampah kepahitan itu harus dibuang, karena itu mengandung hukum dosa. Oleh karena itu jangan mau kita hidup dalam hukum tersebut. Mereka tidak mau mengampuni, dia gambarkan seperti seorang yang diserahkan kepada algojo, orang yang menyimpan dendam dan enggan mengampuni berada di dalam penghukuman. Ia kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Kalau dia tidak mengampuni, berarti dia berada dalam hukum di bawah penghukuman. Sehingga apa? Pada akhirnya membuat dia kehilangan damai sejahtera, berpotensi merugikan diri sendiri dengan penyakit mental dan fisik, dan kehilangan banyak hal yang berharga di dalam kehidupan yang dijalani. Jadi tidak dendam, sakit hati itu tidak akan membuat kita lebih baik. Tetapi yang membuat hidup kita lebih baik adalah ketika kita punya kasih dan pengampunan. Hidup di dalam pengampunan akan membuat kita terus memancarkan kasih kepada semua orang, baik orang yang berbuat baik kepada kita maupun kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Jadi malam hari ini saya mengajarkan kita semua untuk hidup di dalam pengampunan, karena pengampunan itu adalah salah satu ciri sebagai murid Kristus. Karena Tuhan telah mengampuni kita, maka kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Itu aja kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita. Saya kembalikan kepada MC yang memimpin kita. Kalau memang tidak ada, saya tutup dalam doa. Nanti bisa dilanjutkan oleh Angel atau pengurus dari komunitas ini untuk bisa melanjutkan yang lainnya lagi. Oke, kita berdoa ya, mengucap syukur atas firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini atas firman-Mu yang mengajari kami untuk hidup di dalam pengampunan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup di dalam pengampunan, untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, yang mengecewakan kami. Kami tidak mau menyimpan rasa dendam, kami tidak mau menyimpan rasa sakit hati, karena semua hal itu tidak membuat kami lebih baik. Tapi biarlah kasih-Mu lah yang terus ada dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami hidup di dalam pengampunan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.